wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rini Ratnaningsih, SOSMM. Saya adalah salah satu dosen di lingkungan IDE LPKIA. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah manajemen bisnis pada program studi administrasi bisnis. Saya akan menyampaikan perkenalan singkat mengenai mata kuliah manajemen bisnis yang mencakup gambaran umum mata kuliah, capaian pembelajaran, strategi pembelajaran yang digunakan, pembobotan evaluasi, serta waran yang diharapkan. Mata kuliah manajemen bisnis merupakan mata kuliah wajib pada semester pertama yang bertujuan memberikan dasar konseptual dan praktikal mengenai fungsi-fungsi utama manajemen dalam organisasi. Pada mata kuliah manajemen bisnis ini, mahasiswa akan mempelajari peran seorang manajer, pentingnya manajemen dalam mendukung tujuan organisasi, serta proses manajerial yang terdiri dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengisian jabatan atau staffing, pengarahan atau leading, dan pengendalian atau controlling. Ruang lingkup pembelajaran mencakup pemahaman teori manajemen klasik, teori manajemen kontemporer, serta penerapannya dalam konteks bisnis modern. Capaian pembelajaran atau CPL pada mata kuliah ini diantaranya adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab secara mandiri dalam menyelesaikan tugas, mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dalam memecahkan masalah berdasarkan pemikiran logis dan inovatif, menguasai prinsip perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam fungsi organisasi bisnis, mampu bekerja sama dalam tim serta dalam kelompok kerja. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi memahami hubungan antara manajer dan manajemen, memahami dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen, planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan pendekatan student-centered learning yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Metode yang digunakan diantaranya adalah ceramah interaktif pada saat penyampaian konsep-konsep dasar, diskusi kelompok atau small group discussion untuk membangun pemahaman kolaboratif, studi kasus untuk mengembangkan kemampuan analisis dan presentasi, dan penugasan mandiri yang diharapkan dapat mengasah keterampilan komunikasi dan berpikir kritis para mahasiswa. Pembelajaran sendiri dilaksanakan secara sinkronus dalam bentuk kuliah tatap muka dan kuliah dengan menggunakan tools web conference, yaitu dengan menggunakan Zoom meeting. Dan pembelajaran secara asinkronus yang dilaksanakan menggunakan platform digital yang dimiliki oleh LPKIA atau LMS LPKIA atau e-learning LPKIA dan juga WhatsApp group. Pembelajaran dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan atau 16 sesi, di mana 7 sesi sebelum UTS dan 7 sesi sebelum UAS. Dalam evaluasi atau evaluasi pembelajaran dan asesmennya, evaluasi pencapaian pembelajaran mahasiswa dilakukan melalui secara kombinasi tugas terstruktur dan mandiri serta kuis itu sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 50%. Aspek yang dinilai tentunya mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keaktifan mahasiswa, penguasaan terhadap teori dan konsep manajerial, serta penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam konteks nyata. Luaran yang diharapkan dari mata kuliah ini setelah selesai, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan konsep manajemen dasar, mampu menyusun makalah, menyelesaikan studi kasus, dan presentasi terkait dengan fungsi-fungsi manajerial, serta diharapkan siap menghadapi mata kuliah lanjutan dari mata kuliah ini dan situasi kerja yang menuntut pemahaman manajerial. Demikian perkenalan singkat pada mata kuliah manajemen bisnis yang saya ampu. Selanjutnya saya akan sampaikan cuplikan video pembelajaran sinkronus yang dilaksanakan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang ketemu lagi ya. Dalam kondisi sehat semua? Semangat hari ini? Semangat. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, kita berdoa dulu bersama agar apa yang kita lakukan hari ini semua dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai.
Terima kasih. Yang sebelum kita membahas materi hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa di sesi ini kita akan membahas tentang manajemen dan manajer. Siapa yang ingin jadi manajer? Gak ada yang ingin jadi manajer? Mau ya? Mau ya? Ini akan kita pelajari hari ini. Sebelum saya mulai, sebelum saya lupa, saya mau absen dulu ya. Lesti ada? Oke. Aulia? Neng Sri? Alia? Najwa? Rianti? Kita akan belajar tentang siapa sih manajer, sehingga banyak orang seperti Anda tadi yang pengen jadi manajer. Kemudian manajer yang sukses itu yang seperti apa? Tentunya kita harus tahu dulu peranannya apa, ya, fungsi dia di dalam sebuah organisasi itu apa. Baru nanti kita akan masuk ke manajemen. Siapakah dia? Ini yang tadi kita sebut-sebut. Ini saya analogikan bahwa manajer ini tangannya banyak karena seorang manajer ini luar biasa harus mengelola banyak hal di dalam sebuah organisasi. Nesya sejak kapan mengetahui kata manajer? Atau manajer itu adalah seseorang di dalam organisasi yang punya posisi. Kapan? Dan sudah tahu manajer gitu ya. Seperti inilah keuntungan menjadi seorang manajer. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, dia merupakan peranan penting di dalam sebuah organisasi dalam pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Organisasi itu kan untuk mencapai tujuan bikin perencanaan ya. Nah, di dalam perencanaan itu ditentukan tujuannya apa. Nah, siapa yang berperan untuk mencapai tujuan itu? Yang manajer ini. Keuntungan menjadi seorang manajer adalah memegang peranan penting di dalam organisasi. Nah, keuntungan yang lain adalah memperoleh kompensasi yang layak. Yang layak dalam bentuk salary, dalam bentuk penghasilan, tunjangan, dan berbagai fasilitas. Ini kan menggiurkan ya, sehingga orang banyak yang tertarik ingin menjadi seorang manajer. Yang ketiga, keuntungannya adalah mendapatkan pengakuan. Pengakuan dari mana? Tadi ya, dari lingkungan. Kalau dari internal, dari organisasinya ya itu pasti. Dan lingkungan, keluarga, ya dalam hal ini baik organisasi maupun masyarakat. Nah, memiliki kesempatan berpikir kreatif dan berimajinasi. Orang manajer akan lebih bebas untuk menyampaikan kreativitasnya dibandingkan dengan seorang karyawan. Ini setuju nggak keuntungannya seperti ini? Makanya Anda tadi pengen jadi manajer. Setuju ya? Terutama nomor 2 ini kan. Nah, ya, tadi pembahasan kita tentang manajer, karena sesi ini kita akan menjawab tentang manajer, mengapa itu penting, lalu bagaimana menjadi manajer, dan apa itu manajemen. Manajemennya kenapa saya taruh ke belakang, supaya kita tahu siapa yang menjalankan manajemen ini. Seseorang yang menjalankan kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen apa aja? Tentunya banyak. Ya, nah, seseorang ini siapa? Seseorang ini yang bertanggung jawab untuk mengelola pekerjaan, menilai kinerja. Siapa? Orang-orang atau mereka yang ada di bawahnya dia. Seseorang ini yang disebut dengan manajer. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada? Ya. Kalau misalkan menurut Ibu, manajer yang baik itu seperti apa? Manajer yang baik yang seperti apa? Bagaimana manajer yang baik itu? Yang seperti apa manajer yang baik itu? Ada yang bisa bantu? Menurut pendapat Anda saja. Coba. Kira-kira Ri, apa Ri? Manajer yang baik menurut Ari saja.
bayangan yang ada di benak Ari? Yang baik mungkin bisa mengurus staff-staffnya dengan baik. Bisa Mengurus staff-staffnya. mengurus stafnya dengan baik. Mengurus stafnya dengan baik itu berarti misalnya pada saat memberi tugas dijelasin dulu gitu ya, sehingga tidak ada salah paham, mengurangi miskomunikasi. Terus mengurus ini mungkin pada saat stafnya sakit ditengok gitu nih. Bisa jadi ya, karena kan harus bonding ya. Yang lain ada punya pendapat yang lain? Tidak ada pendapat yang salah ya? Oke, coba kamu, siapa namanya? Rianti. Menurut Rianti, manajer yang baik yang seperti apa? Yang bisa mengatur waktunya dengan baik. Yang bisa mengatur waktunya dengan baik. Kenapa harus memiliki time management yang baik? Karena kan kalau buruk nanti si staff-staff juga ngikutin. Nah, tidak menjadi contoh yang baik kalau dia tidak misalkan disiplin, ya, tidak mengelola waktunya dengan baik. Sebab jadi manajer ini, nah itu tangannya aja 4 ya, pekerjaan yang dilakukannya banyak. Belum lagi kalau manajer ini harus memiliki atasan lagi. Jadi apa yang dikerjakan kan harus dilaporkan ke atasannya. Kalau dia tidak mengelola dengan baik waktunya, maka ini menjadi presiden buruk buat bawahannya, akan juga menjadi penilaian buruk terhadap penilaian dari atasannya terhadap dia. Karena yang dinilai dari atasannya terhadap si manajer ini adalah kinerja dari unitnya, bukan kinerja dianya saja, tetapi keseluruhan. Oke, nah kita lihat dulu tugasnya di sini ya, sebelum kita ambil kesimpulan manajer yang baik yang seperti apa. Kita lihat dulu tugasnya. Tugasnya dia mengelola kegiatan, lalu mengalokasikan sumber daya. Sumber daya itu bukan saja sumber daya manusia, tapi ada apa aja? 6M itu apa aja? Pertama mesin, material, money, meter, market, ya. Nah, sumber daya itu dialokasikan buat apa? Supaya tujuan organisasi yang ditetapkan di awal itu bisa tercapai. Tercapai saja nggak cukup, tapi harus efektif dan efisien. Nah, inilah manajer yang baik. Ada dasar atau ada standar yang harus dipenuhi, yaitu mengelola kegiatan, mengalokasikan sumber daya. Inilah manajer yang baik kalau punya kemampuan seperti ini. Bila dilihat dari sini, definisi manajer menunjukkan beberapa pengertian ya. Kewajiban bertanggung jawab mengelola sumber daya manusia, mengalokasikan sumber-sumber material, mengalokasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh stafnya. Pernah dengar planning, organizing, actuating? Nah, di dalam organizing dan actuating ini masuk ke sini. Ya, berikutnya berkewajiban bagaimana unitnya harus berhasil. Ada banyak orang yang harus diharmonisasi tugasnya, tanggung jawabnya, kemudian semua harus bisa bergerak ke satu titik, yaitu tujuan dari organisasi itu. Manajer itu secara hierarki di dalam organisasi itu ada levelnya, ada tingkatannya. Ya, seperti ini, ya, piramida bentuknya. Ini dari yang paling bawah ke atas. Ini yang disebut dengan low manager tingkat pertama. Ya, first-line-nya ada di sini. Nah, yang kedua itu ada yang ini middle manager. Dan yang terakhir top manager. Posisi manajer yang paling atas.
atas, yang paling tinggi, yang biasanya ada orang bilang oh ini sudah cukupnya, ya. Kalau bentuknya piramida, karena jumlahnya makin ke atas, pasti jumlah low manager akan lebih banyak jumlahnya dari middle manager. Nah, sekarang bagaimana bentuk kegiatan yang dilakukan oleh mereka? Kalau saya gambarkan dalam bentuk seperti ini ya, perbedaannya ketiganya itu di mana dan bagaimana persamaannya. Untuk low manager, pekerjaan teknikalnya ini segini. Pekerjaan teknikalnya di sini. Banyak. Ya. Kalau di prosentase masuk di atas 50%, itu pekerjaan teknikal. Jadi seorang low manager masih mengerjakan, misalkan kalau ke tempat mesin di pabrik, dia masih ikut mengoperasikan, bukan cuma mengawasi, tapi ikut mengoperasikan. Ya, pekerjaan yang konseptualnya, yang sifatnya seperti planning, ya, membuat perencanaan, evaluasi, itu lebih sedikit. Karena apa? Pekerjaan konseptualnya masih bergantung kepada leader. Sebab apa yang dilakukan dia dilaporkan ke sini, dan yang di tengah ini hal yang di bawah. Ya. Nah sekarang yang di tengah middle manager itu hampir seimbang antara technical dengan konseptualnya. Nah, kalau yang top itu jauh lebih banyak pekerjaan yang konseptual. Terbalik dengan yang low, teknikalnya sedikit sekali. Ini saya gambarnya kurang proper ya. Ini lebih sedikit. Teknikalnya sedikit. Gak ada cerita pimpinan datang ke pabrik atau ya pimpinan tertinggi atau pimpinan tertinggi ibu rektor misalnya kalau di sini ya bikinin surat, udah nggak ada. Tapi ingat, dari ketiga ini semuanya kan ada kesamaan, mereka adalah pimpinan dan seorang manusia ya. Dari porsi ini ada peran, ada tugas yang sama perannya, yaitu di bidang apa? Sosial. Ini akan sama. Secara sosial akan sama. Artinya bagaimana mereka berkomunikasi harus sama aturan, ya. Secara etis akan sama. Jadi kita cerita manajer, tapi di dalam organisasi semua ada leveling. Ini semua sudah saya simpan di e-learning ya. Jadi materi Anda manajer pertama ada di jenjang terbawah. Yang middle menduduki posisi di antara yang terbawah dengan yang di atas. Kemudian yang di atas ini yang paling tinggi. Nah ini peran manajer. Baik, peran manajer di sini menurut ahli dan manajer ada yang sebagai jembatan antar pribadi. Ini yang bisa tadi Ari sampaikan ya. Lalu ada yang sebagai penyambung informasi, ada yang sebagai pengambil keputusan. Ini nanti satu persatu bisa diperhatikan. Nah, kalau saya simpulkan seperti ini. Para manajer dia punya wewenang formal dan status yang diberikan oleh organisasi. Artinya wewenang formalnya itu memang diangkat, ada surat keputusan sehingga dikatakan formal dan statusnya diberikan oleh organisasi. Ini peran interpersonal, dia sebagai apa? Sebagai tokoh, sebagai pemimpin, sebagai pemimpin. Lalu peran
monitor, penyebar juru bicara, penyebar informasi, juru bicara, dan sebagai pengambil keputusan. Nah, ya, bahwa seorang manajer itu dia konseptor, komunikator, dan aktor. Baik, untuk bisa mendeskripsikan ini, hari ini saya akan minta Anda, kelompok belajar sudah ada kan? Sudah. Ya, ada 3 kelompok ya. Nah, tolong deskripsikan peran manajer sebagai konseptor, itu di kelompok 1 ya. Peran manajer sebagai komunikator, itu kelompok 2. Peran manajer sebagai aktor, ya, dia berperan sebagai aktor. Nah, ini di kelompok 3. Nanti setelah ini kalian menyebar dengan kelompoknya, diskusikan, nanti kita presentasikan. Ya, silakan menyebar dulu dengan posisinya. Setelah Anda tadi presentasi setiap kelompok, kita sekarang masuk ke bagian akhir dari sesi ini, bahwa manajer itu adalah orang yang secara hierarki berada di dalam level yang berbeda, dari yang pertama menengah sampai puncak, ya, dengan keterampilan yang dibutuhkannya dan tugas-tugasnya seperti ini. Teknis, konseptual, tergantung dari levelnya, besar, porsinya seperti apa. Tetapi jangan lupa keterampilan dari sisi humanisnya, dari sisi sosialnya itu akan sama di semua level, ya. Saya menyimpulkan dari yang Anda tadi presentasikan bahwa saya manajer sebagai tadi yang jadi aktor sudah mendeskripsikan, ya. Kemudian sebagai komunikator, satu lagi sebagai konseptor, ya, sudah dipresentasikan dengan baik oleh Anda. Manajer itu akan didukung, ya, akan didukung apabila peranannya dipenuhi. Tadi juga ada yang membahas manajer itu harus memperhatikan waktu, ya. Harus mampu mengatur waktu dengan baik, time managementnya harus baik. Demikian yang kita sudah bahas di hari ini, bahwa manajer itu adalah seorang pelaku manajemen, ya, yang memiliki tugas mengelola organisasi, mengelola bawahannya, mengalokasikan sumber daya yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan, dengan catatan harus efektif dan efisien. Baik, terima kasih rekan-rekan mahasiswa atas kehadirannya hari ini. Semoga semuanya happy untuk hari ini. Ketemu lagi di minggu depan dengan pokok bahasan yang baru, masih seputar manajemen. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di download ya.